Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik B, dimanapun saat ini sedang menjalani ibadah puasa Ramadan, dimanapun saat ini sedang mengasah dan mengasuh kejiwaan ruh kita dengan dalam suasana yang istimewa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu, kulhu huwallahu ahad. Kali ini adalah episode yang ke-23. Pada episode yang ke-23 ini, kita masih berfokus pada kata al-kaun, pada kata al-kaun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Yang namanya alam semesta, yang namanya apapun yang ada, kulluhu zulmatun, sepenuhnya, seluruhnya adalah gelap gulita, zulmatun. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah anarohu, yang memberikan cahaya, membuatnya alam semesta ini terang, sehingga bisa kita nikmati, bisa kita pahami, adalah zuhurul haqqi fihi, penampakan, kemunculan kebenaran di dalamnya. Kemarin pada pertemuan episode yang ke-23, kita sudah membahas berkaitan antara al-kaun dengan al-kaul, antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah, kauniyah dan kauliyah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi lugas di sana bahwa ayyaqula lahu mendahului kun fayakun. Lugas di sana bahwa kauliyah mendahului kauniyah. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus tentang al-kaun, apa yang ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun, alam semesta seluruhnya gelap gulita, petang riang. Kata emak saya, kalau orang sakit petang riang, petang dedet, gelap gulita. Kalau orang mancing petang dedet. Jadi gelapnya gelap sempurna. Al-kaunu kulluhu zulmatun, alam semesta seluruhnya gelap pekat. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan menjadi terang hanyalah karena penampakan atau kemunculan atau menjadi nyata kebenaran di dalamnya. Jadi adanya kebenaran, adanya kehendak Allah di sana, sehingga alam semesta menjadi terang. Kita akan fokus di al-kaun ini. Jadi apakah segala yang ada itu dapat kita sadari? Apakah kesadaran kita dapat menyadari segala-galanya? Ini pertanyaan yang penting karena ini berkaitan dengan ciri pertama seorang mutakin, seorang yang bertakwa. Jadi yang bisa kita lihat di surat Al-Baqarah di bagian
awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Yang ciri pertama orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah orang yang beriman, yang percaya bahwa ada hal-hal yang tidak dia ketahui. Jadi itu karakter pertama. Seorang yang bertakwa adalah sadar bahwa ada hal-hal yang di luar kesadarannya. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kesadarannya. Atau kita bisa melihat dengan perspektif lain. Ini ada ayat yang diulang, frasa yang diulang sampai 10 kali di dalam Al-Quran, yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Jadi di sini antara dua hal yang berkaitan ilmu Allah dibagi di situ menjadi dua, yaitu al-ghaib dan syahadah. Ini surat teknis sebentar. Jadi kita akan bisa bagi berkaitan dengan apakah pengetahuan kita itu menjangkau segala-galanya, paling enggak potensi kemampuan manusia itu dapat menyadari segala-galanya. Ini secara tegas jawabannya adalah tidak. Bagi seorang mutakin itu yang pertama adalah ciri khas yang pertama adalah sadar ketidaktahuan. Jadi di sini yang kita bisa sebut ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama berkaitan dengan al-ghaib. Al-ghaib itu bukan berarti tidak ada, tapi yang namanya al-ghaib itu berarti tidak ada dalam jangkauan. Kita ambil contoh misalkan di ruang kelas. Di ruang kelas, Bapak Ibu guru membaca satu persatu siswanya, memeriksa apakah ada yang tidak hadir, tapi sebenarnya membacakan nama satu persatu itu sebagai cara penyapaan, ya, cara menyapa di awal pertemuan. Jadi kalau sekedar tahu siapa yang hadir kan bisa langsung kelihatan. Jadi cara mengwongke, mengorangkan, menyambut seseorang tuh ya dengan menyebutkan keberadaan, mengakui keberadaannya itu dengan menyebut namanya, sehingga anak atau siswa merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang disebut satu-satu. Ali hadir, Budi hadir, Chandra hadir, apalagi A, B, C, D, Dedi, Hoib. Nah, Dedi, Hoib. Apakah kemudian si Dedi itu gaib itu tidak ada? Ya, si Dedi itu tidak ada di dalam ruang kelas saat itu. Jadi makanya si Dedi disebut sebagai gaib. Bukan berarti tidak ada, tapi tidak ada hanya pada wilayah tertentu. Ini contoh sederhana kalau berkaitan dengan matematika seperti ini, ya. Jadi misalnya Atia, 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 Atia ada. Atia, kalau 2 dikurangi 5 berapa? 2 dikurangi 5.
2 kurangin 5, 5 2 kurangin 2. Kalau 5 kurangi 2 berapa? Hah? 5 kurangin 2. Iya. Ini kan 5. 3. 3. Kalau 5 kurangi 2, 3. Iyalah. Kalau 2 kurangi 5, 2 dikurangi 5. Gak bisa. nggak bisa. Oke, makasih ya. Gak bisa tahu. Ya, tadi saya tanya ke Atia. Ya. Atia ketika tanyakan 2 dikurangi 5. Ini Atia tuh ini masih TKB. Tahun ini masuk SD. 2 dikurangi 5 berapa? Nah, bagi pengetahuannya Atia, ini kalau 2 kurang 5 nggak bisa, tapi kalau dibalik bisa. Kalau 5 dikurangi 2, 3. Jadi 2 kurangi 5, kalau pengetahuan kita hanya sebatas bilangan asli, ya ini tidak ada. Jadi kalau pengetahuan kita dibatasnya adalah bilangan asli atau bilangan alamiah ya, natural numbers, maka jawabannya tidak ada atau tidak bisa. Goib. Tidak bisa atau tidak ada. Tidak ada 2 kurangi 5 itu tidak ada. Tapi kalau kemudian setelah kelas 6 SD, BIM, 2 kurangi 5 berapa BIM? Negatif? Negatif. Negatif 3. Ini kata Abim. Ya, karena Abim sudah belajar bilangan bulat kelas 6 SD. Maka ini menjadi ada. Jadi 2 kurangi 5 bagi Atia ini adalah hal yang gaib. Yang tidak bisa atau tidak ada. Yang tidak terjangkau. Tapi bagi Abim ini 2 kurangi 5 ini ada, yaitu nilainya negatif 3. Itu berkaitan dengan hal yang gaib. Hal yang gaib bukan berarti tidak ada. Boleh jadi hal yang gaib itu justru adalah keberadaan eksistensi yang sejati. Cuma kita tidak bisa menjangkaunya. Ini yang dinyatakan sebagai fondasi agama itu kan hal-hal yang misalkan malaikat, ya, tentang malaikat, tentang surga, neraka. Ini adalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak ada tentu saja dalam jangkauan sains, dalam jangkauan pengetahuan empiris manusia. Jadi sains itu yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi surga dan neraka tentu saja tidak ada dalam jangkauan sains, dalam kelas sains. Seperti tadi, si Dedi goib tidak ada di kelas, di ruang kelas itu, tapi ada entah di mana. Mungkin si Dedi justru sedang mengikuti olimpiade matematika atau olimpiade fisika di tempat yang lain. Ini pengetahuan ilmu yang pertama, yaitu ilmu goib. Ilmu goib ini penting sejak awal disadarkan supaya kita tidak terjerat dengan yang namanya pengetahuan. Jadi ini kesadaran yang sangat-sangat mencerdaskan ya, kesadaran pada hal yang gaib. Karena ada kecenderungan yang namanya pengetahuan itu menjerat kita. Misalkan kalau kita tahu bahwa makanan pokok itu adalah nasi, ya kita akan cenderung otak kita akan tertutup pada kemungkinan yang lain. Boleh jadi makanan pokok itu bisa bisa jagung, bisa ketela dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan pengetahuan kita. Maka pengetahuan hal yang gaib itu penting ditekankan. Jadi ketika kita tahu A,
Bukan berarti pengetahuan itu hanya A saja. Ada B, C, D, E, F, G, H, I, G, Z. Itu hal yang gaib. Nah, sekarang yang kita akan bahas di sini adalah pengetahuan yang syahadah, yang bisa kita saksikan. Jadi ini terulang di Al-Quran sekali lagi, ilmu Allah itu mencakup dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala itu alimul ghaibi, mengetahui yang gaib, wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang syahadah yang dapat kita saksikan. Di sini kita bisa perluas lagi pengertian, kita rinci lagi, sorry, bukan diperluas tapi dirinci, dibuat detail. Pengetahuan manusia yang sifatnya syahadah itu kita bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang paling dasar itu, yang paling bawah ini adalah yang secara alamiah. Pengetahuan manusia yang secara alamiah, yang natural, yang kita bisa persepsi secara langsung sebagai Homo sapiens, ya, sebagai makhluk biologis. Jadi manusia kalau secara biologi itu hanya bagian dari kingdom animalia. Jadi di sini syahadah animalia dalam hal ini sebagai Homo sapiens, animalia. Kalau secara biologi, kita dengan saudara terdekat kita, simpanse, itu 99% itu mirip, sangat-sangat serupa. Jadi kita lihat kalau kita punya telinga dua, monyet telinganya juga dua. Kita punya kepala satu, monyet juga satu. Ya. Kita bisa melotot, monyet pun bisa. Kita suka pisang, monyet juga suka pisang. Itu kita secara genetik itu, secara biologis ya, kita sama 99%. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah kita manusia diberi program, ya, ditanamkan program oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu program untuk kemampuan berbahasa. Ambihum bi asmaihim. Sebutlah nama-nama. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam setelah sebelumnya Nabi Adam diajari nama-nama. Jadi kemampuan berbahasa. Ini yang menyebabkan manusia itu bisa meluaskan dunianya. Jadi manusia yang bisa menyaksikan dunia lebih luas daripada binatang lain. Jadi ini asyahadah sebagai manusia. Kalau dalam Homo sapiens kita ya makhluk biologis seperti monyet, gorila, simpanse dan sebagainya. Tapi yang dimaksud manusia di sini adalah kita adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang memakai, yang tinggal di dunia material. Kita adalah makhluk spiritual yang tinggal di dunia ini. Jadi pengalaman kita sebagai manusia seharusnya adalah pengalaman spiritual, bukan hanya masalah makan, minum, kemudian seks, ya, saja. Tapi semuanya makan seharusnya sebagai pengalaman spiritual, minum sebagai pengalaman spiritual, pengalaman seksual juga itu adalah pengalaman spiritual. Itu seharusnya seperti itu.
Jadi begitu kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya semua adalah pengalaman spiritual. Ini penting disadarkan ya, karena ini banyak ajaran-ajaran aneh yang menjanjikan pengalaman spiritual macam-macam. Padahal kita sekarang saat ini ya juga pengalaman spiritual yang sangat-sangat jelas. Kita di dunia ini adalah pengalaman spiritual yang terbaik yang harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak perlu yang aneh-aneh. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, kita akan perjelas berkaitan di sini. Jadi kalau kita lihat sekarang berkaitan dengan ilmu manusia, kita akan ilmu manusia baik sebagai Homo sapiens maupun manusia sebagai keturunan Nabi Adam sebagai makhluk spiritual. Jadi di sini sebagai makhluk spiritual yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard. Cuma kalau hamba Allah, malaikat juga hamba Allah ya. Jadi yang membedakan manusia dengan yang lain, yang unik adalah sebagai khalifatullah fil ard. Mari kita perjelas berkaitan dengan ini. Jadi ini yang paling sempit ya di sini ya. Kita pengalaman kita sebagai Homo sapiens itu sebenarnya sangat sempit. Kalau kita hanya sebagai binatang seperti binatang yang lain, ya kita sangat terbatas. Jangkauan kita sangat terbatas. Tanpa kita menaklukkan kuda ataupun menaklukkan kuda besi, motor, mobil, kemudian kereta, ya kita hanya akan hidup dalam jangkauan beberapa kilometer saja. Tapi dengan kemudian penaklukan, kita menjadi lebih luas lagi. Jadi di sini ada dua hal ya. Jadi di sini dua hal. Kita akan perjelas berkaitan dengan ilmu manusia. Sekarang kita akan lihat bagaimana ilmu manusia itu seperti apa. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, ini di surat An-Nahl, surat Lebah. Ini sangat bagus sekali, ada dua ayat yang berkaitan dengan ilmu manusia. Yang pertama disebutkan tentang awal dan akhirnya. Jadi, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayyuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ya. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kamu. Ini berarti kan titik awalnya. Titik awalnya adalah menciptakan kamu ini dari lahir. Ya, khalaqakum. Wallahu khalaqakum. Summa yatawaffakum. Kemudian dari lahir menjadi wafat. Summa yatawaffakum. Yatawaffakum. Dan di antara kamu, aminkum mayyuratu ila ardalil umuri. Di antara kamu ada yang sampai usia lanjut, usia lansia. Jadi usia lansia ini sudah di atas 45, ya sudah lansia ya. Atau sekarang lansia awal. Ada yang sampai lansia, kemudian ya sampai apalagi yang sampai ke 80-90 tahun. Supaya apa? Supaya hilang ilmunya. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum aminkum mayyuratu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi kalau kemudian sampai usia lanjut, ini udah mulai pikun. Jadi penyakitnya orang tua itu ada yang kemudian demensia Alzheimer, itu ingatan sudah hilang.
apalagi ingatan-ingatan jangka pendek. Jadi yang ada ingatan-ingatan jangka panjang itu yang masih tinggal, ingatan jangka pendek hilang. Jadi ilmunya terhapus. Ilmunya terhapus. Ketika kita lahir tidak punya apa-apa, ilmunya masih kosong, ya kita lihat nanti berkaitan masih kosong, ilmunya nol. Jadi di sini adalah nol. Kemudian nol lagi. Nol lagi ada dua cara di sini. Ada karena kita meninggal, ada yang kemudian nol lagi karena mulai nol karena pikun. Jadi hampir hampir nol lah, ya. Sudah hilang semua ingatan yang kita pelajari ya, sejak SD, SMP, SMA itu hilang semua itu kan. Nah, ilmunya udah hilang lagi. Jadi ini ayat yang pertama. Yang kedua, kalau ini kan berkaitan dengan awal dan akhirnya. Jadi awalnya nol, akhirnya nol lagi. Jadi lupa lupa lagi kalau ini nol lagi ini karena lupa ya. Ini mampir, ilmu mampir sejenak di ingatan, kemudian hilang. Jadi yang menyebabkan kita ini bisa balik pulang, bisa makan, bisa bisa pakai sepatu, bisa pakai baju itu kan karena ada yang teringat, ada ingatan di otak kita. Ada yang terekam seperti itu. Kalau kita nggak ada ingatan, ya kita jadi bayi lagi ya. Nah, ini berkaitan dengan awal dan akhir ilmu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Tentang awal dan akhir ilmu, dari nol menjadi nol lagi. Di ayat pada surat yang sama, tapi ini loncat beberapa ayat, masih surat An-Nahl, itu berkaitan dengan proses bagaimana kita mendapatkan ilmu. Di situ wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi di sini mulai proses belajarnya itu dari awal. Jadi kita keluar dari butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian ja'al samsa wa, kemudian kita dijadikan sam'a, pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi proses mengetahui ini melalui 3 alat penangkap informasi yang terpenting di sini ya. Jadi di sini adalah alat informasi yang terpenting itu kan sebenarnya ini yang pertama as-sam'un. As-sam'un itu ini yang pertama bekerja. Sebelum kita melihat, pendengaran itu kita mendengar. Makanya bayi yang di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar walaupun tidak bisa melihat. Termasuk ketika kita tidur itu yang namanya tidur itu bukan ketika mata terpejam. Kalau mata terpejam itu bukan tidur, ya. Yang namanya itu bukan mata terpejam. Tapi ketika telinga tertutup, sampun pendengaran tertutup. Jadi yang namanya tidur itu bukan berkaitan dengan panca indera, dengan mata telinga, karena telinga kan bolong terus. Tapi berkaitan dengan
pikiran kita beralih ke dimensi lain. Jadi kita mengalami proses penutupan dari informasi dunia luar. Jadi Allah menjadikan kita perangkat pertama adalah asam telinga, kemudian al-basor. Dari dua sumber informasi yang utama ini, kemudian al-afidah, kemudian digabungkan informasi ini, ya termasuk juga dari yang lain, ya dari informasi yang lain itu masuk ke dalam afidah, ya, dalam hati atau dalam kesadaran, ya. Jadi mungkin ada yang lain di sini nggak, tapi nggak terlalu ini ya, tidak sepenting pendengaran dan penglihatan berkaitan dengan fungsi kita sebagai manusia itu, terutama dua ini. Ini yang menjadikan kita manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, terutama pengelolaan informasi melalui dua instrumen ini, yaitu as-sam'u dan al-basaru. Nah, ini kemudian diolah menjadi ke dalam al-afidah, hati. Sahabat titik P, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui. Kita mengetahui itu mulai dari nol, kemudian nanti nol lagi. Dan proses mengetahui itu adalah karena kita memiliki perangkat, yaitu pendengaran dan penglihatan. Ini tipe pengetahuan yang pertama. Tipe pengetahuan yang pertama yang secara alamiah seperti itu. Jadi kalau secara alamiah saat ini misalkan sahabat tidak bisa mendengar suara parade semut. Padahal semut mungkin sekarang ini sedang karnaval di bawah kaki Anda. Apakah itu tidak bersuara, tidak bunyi? Ya, kita di otak kita walaupun walaupun kita nggak bisa mendengarnya, ini kalau kita sudah belajar setiap ada gerakan apapun itu menimbulkan getaran dan itu berarti ada bunyi. Cuma tidak terjangkau oleh pikiran kita, oleh telinga kita. Jadi kalau dengan telinga kita ini adalah hal yang gaib. Jadi kita akan lihat ini ya. Jadi di telinga kita ini hanya bisa menangkap sinyal-sinyal yang berupa gelombang mekanik, gelombang bunyi. Jadi telinga kita itu nggak bisa membedakan, tidak bisa membedakan warna. Ini secara alamiah seperti itu. Walaupun sekarang ada teknologi ini bagi orang yang buta untuk bisa membedakan warna dengan telinganya. Ya. Tapi secara alamiah telinga itu hanya bisa menangkap suara, tidak bisa membedakan warna. Kemudian mata. Mata itu tidak, ini hanya bisa menangkap gelombang cahaya, itu pun gelombang cahaya itu dengan gelombang cahaya, gelombang jadi yang namanya cahaya itu adalah hanya spektrum atau ini apa ya, bagian yang sangat kecil dari yang namanya gelombang elektromagnetik. Dan itu yang hanya bisa ditangkap oleh mata kita, itu yang disebut sebagai gelombang cahaya yang panjang gelombangnya sekitar ratusan nanometer. Nano itu berarti satu per miliar, per miliar meter, 10 pangkat negatif 9. Kalau nanometer kalau ratusan nanometer berarti sekitar 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, bagaimana bisa tahu seperti itu? Ya ini bukan kita secara alamiah, tapi kita kemudian karena kita bersyukur.
Bersyukur antara lain dengan memberdayakan alam sekitar, menaklukkan alam sekitar sehingga kita bisa menjadi khalifatullah fil ard, bisa memakmurkan bumi. Jadi banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Dan dengan logika seperti itu, kalau kemudian kita melakukan generalisasi, maka sangat mudah bagi kita untuk menerima adanya hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki instrumennya. Ini ibaratnya ya kan, ibaratnya kalau kita nggak punya HP, di sini ada gelombang elektromagnetik, tapi kemudian kita nggak punya ini ya televisi, ya kita nggak akan bisa menangkap siaran langsung sepak bola, atau dengan HP melihat YouTube. Bukan berarti tidak ada gelombang elektromagnetik, tapi karena tidak ada instrumen penangkapnya. Jadi yang bisa kita tangkap itu sangat sangat terbatas. Jadi dunia yang bisa kita pahami itu sangat sangat terbatas. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, tapi manusia kemudian bisa memperluas dunianya, apa yang diketahuinya itu diperluas dengan cara menaklukkan bumi, ya, jadi menaklukkan makhluk lain. Jadi ini kalau bagi orang yang tidak beriman itu seolah-olah yang menaklukkan itu adalah dirinya sendiri. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, yang menaklukkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaklukkan untuk kita. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Ini ada sekitar 7 ayat yang bunyinya seperti itu. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Allah menaklukkan untuk kamu manusia. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Ya, seperti itu. Misalkan Allah menaklukkan lautan, litajriyal fulku, untuk bisa supaya kapal berlayar. Fihi bi amrihi walitabtahu min fadlihi la'allakum tashkurun. Ya, jadi Allah lah yang menaklukkan lautan sehingga kemudian bahtera atau kapal perahu bisa berlayar di atasnya. Jadi ada kapal yang bentuknya padat ini bisa berlayar di lautan. Ini bagi manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mengenal Tuhan, itu menganggap sebagai upaya sendiri. Makanya itu ditegaskan di Al-Quran, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi, dan Allah itu menaklukkan bahro ini, lautan ini ditaklukkan supaya ini kamu bisa berlayar. Itu penaklukan di atas bumi. Ternyata bukan hanya penaklukan di atas bumi, disebutkan juga di surat selanjutnya, di surat Al-Jasiyah ini wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'am minhu, dan menaklukkan apa yang ada di langit. Jadi kita bisa menaklukkan di langit, termasuk menaklukkan, tidak berarti menaklukkan itu pakai tangan ya. Kita bisa menaklukkan, penaklukan pertama pakai imajinasi. Jadi dengan mata batin manusia kemudian bisa tahu bahwa yang namanya bumi ini yang kita tinggali sekarang ini sedang terus memutari matahari. Kita melihat matahari, oh matahari itu ternyata adalah satu dari ratusan miliar bintang Bima Sakti yang juga sedang mengitari pusat galaksi, black hole. Black hole namanya Pak Sagittarius ya. Jadi
kita bisa menaklukkan dengan pikiran kita. Dan selanjutnya setelah menaklukkan dengan pikiran kita, setelah kemudian kita merancang matematikanya, setelah kauliyahnya, kemudian kauniyahnya, kita lalu meluncurkan teleskop James Webb. Jadi James Webb diluncurkan ke alam, ke ini ya, kalau jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer, James Webb itu sekitar 1,5 juta. Jadi 1% jarak bumi ke matahari, 1,5 juta kilometer James Webb. Ya, jadi James Webb ya sama saja dengan teleskop hilal. Jadi ini bumi, al-ard. Ini bukan hanya di bumi, kita juga menaklukkan di samawati, di atas ini kita di Allah Subhanahu wa taala menaklukkan untuk kita. Samawati. Jadi ini baik yang di lautan, kita tahu bagian bumi yang paling banyak adalah lautan. Lautan ditaklukkan oleh Allah, Allah telah menaklukkannya untuk kita. Termasuk juga di alam ruang angkasa, itu pun Allah telah menaklukkan untuk kita. Dengan cara itu, kita berbeda dengan binatang yang lain. Jadi kita makhluk yang secara sadar memperluas potensi yang ada. Itu yang disebut sebagai tashkurun, bersyukur. Jadi penaklukan itu ada hubungannya dengan bersyukur. Jadi wujud kita membuat alat-alat ini berarti kan bersyukur, memberdayakan telinga kita, memberdayakan mata kita, kemudian memberdayakan hati kita atau pikiran kita. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra, yang ini ya. Itajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlih wal'allakum tashkurun. Nah, ini yang pertama. Jadi lautan yang merupakan bagian terbesar bumi ditaklukkan untuk manusia. Yang kedua, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'am minhu. Ya. Jadi yang ruang angkasa pun ditaklukkan untuk manusia. Itu cara kita memperluas pemahaman kita berkaitan dengan kaun, dengan alam semesta. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Tadi subuh suasana hujan tapi masjid penuh. Ya, ini tanggal 1. Memang ini sifat alamiah kita, ketika hal-hal yang baru kita bersemangat. Tanggal 2 berkurang semangatnya, per 3 berkurang semangatnya. Ini kalau tidak secara sadar kita cas, kita setrum hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya semangat akan turun menurun seiring bertambahnya tanggal 1 2 3, maka semangat akan berturun. Gradiennya negatif, akan turun terus. Oleh karena itu kita harus secara sadar terus-menerus meniatkan untuk apa kita berpuasa, untuk apa, untuk siapa kita berpuasa. Mudah-mudahan seiring bertambahnya tanggal, berganti tanggal, semakin hari semakin bertambah semangat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.